Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin doa? Kamu mau memimpin doa? Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Terima kasih ya Mbak Wawa sudah mau memimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Feli sama Ariana. Kenapa kok tidak masuk? Tadi ke kudus, akhirnya Oh, sakit. ya. Ya, kalau sakit kita doakan semoga Ariana cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca dongeng. Membaca dongeng ya. Pada belajar kali ini Ibu akan mengajak kalian membaca dongeng. Dengan membaca dongeng, siswa diharapkan dapat mengamalkan sikap rukun dengan temannya. Setelah itu, memahami isi dongeng dengan baik. Terus, dengan berdiskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap temannya. Oke, kalian sebelumnya kemarin ada dongeng tentang ular dan tikus. Masih ingat? Sekarang kita akan mendongeng tentang ini apa? Ada yang tahu? Ini apa? Hewan apa? Ada yang tahu? Ini apa? Jerapah? Kurang betul. Ini adalah hewan kecil. Terus ini ada apa lagi? Semut. Ini ada apa? Ini apa? Buaya. Ini cicak. Nah, jadi ini kita akan bercerita tentang kancil dan cicak badung. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Tapi sambil berdiri. Mau? Ayo. Pernah tahu ini gak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kita main itu ya. Nah, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Sekarang bisa duduk lagi. Tadi kan itu sudah memberitahu kita akan dongeng tentang kancil dan cicak badung. Didengarkan dengan baik-baik ya. Soalnya nanti setelah ibu bercerita, duduknya yang bagus. Duduk yang bagus, yang rapi. Bagaimana? Ayo. Nanti setelah Bu Guru bercerita, kalian tak kasih tugas yaitu mengamati isi dari cerita kancil dan cicak badung. Jadi harus didengarkan. Nanti juga ibu pengen kalian bisa bercerita kancil dan cicak badung. Siap? Siap.
sudah tahu ini gambarnya, ini Bu Guru punya gambar. Lalu tak tempelkan dulu. Apa nanti dengarkan pokoknya. Kalau didengarkan dengan baik pasti bisa. Oke. Gambar yang pertama ini ada kancil. Terus ini ada semut. Yang ini dulu, ini dulu. Ada kancil dan semut. Ini ada gambarnya kancil, semut. Bisa dilihat sebentar. Kancil, semut, ada apa lagi? Gantian. Kancil, semut. Terus ada pohon apel, ada sungai. Kelihatan? Ya. Gambar yang pertama ini. Gambar yang sini ya. Sekarang dengarkan baik-baik, nanti kalian suruh apa? Cari tahu isinya ini apa, nanti juga hasil cerita ya. Didengarkan saja, ceritanya bagus kok. Didengarkan. Sang kancil dan cicak badung. Di suatu ketika kancil sedang bercengkrama dengan kawan semut. Ini ya. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut-semut berlari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Seperti ini. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merebungi apel-apel tersebut dan memulai memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, jadi ini nanti ada kancil dan semut lewat di tepian sungai. Terus lihat apel. Dan kancil semut menyuruh kancil untuk mematikan apel itu. Saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar. Kemudian, wah, ada pencuri! Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengaringkan giginya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada semut. Sontak, setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut tak tertawa terpinga-pinga. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-bentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Lalala. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir tadi. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah itu. Terdengar suara tawa para semut riang menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu.
dengarkan dulu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Ingat buah merah tadi? Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri. Apa? Seekor semut yang paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa tertinggal-tinggal karena menyangka buah yang mereka letakkan di paling pinggir yang warna merah tadi adalah cabai. Saat tahu buah merah itu adalah tidak cabai, semut kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpinggal-pinggal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan menuruti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja buah yang merah itu dengan stroberi yang banyak di sekitarnya. Biar saja dia kenyang, nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kemudian, pastilah si pencuri mendengar tawa itu sehingga jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura, mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan stroberi bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak. Artinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik tadi. Sudah selesai ceritanya. Kalian masih ingat tadi guru cerita apa? Cerita tentang kancil dan cicak badul. Tadi pertama, kancil dan semut berada di pinggir sungai. Terus lihat ada pohon apel. Setelah itu diambilkan apel sama kancil, terus dibawa sama semut. Terus dia berpesta. Tapi ternyata pas pesta itu ada cicak. Cicaknya makan apel. Dibawa sama semut itu dimakan sama cicak. Seketika si semut jengkel toh, masa yang susah-susah bawa apel kok malah dimakan sama cicak. Kemudian si semut bilang, "Ya ada pencuri, apel kita dimakan pencuri." Setelah itu kancil dengar. Setelah mendengarnya, kancil punya rencana. Nanti kita akan menjebak si cicak dengan buah merah. Masih ingat buah merah tadi? Masih. Ya, tadi kan buah merahnya kita letakkan di paling ujung. Terus kan pada nari-nari, terus akhirnya cicak datang lagi. Dia ngambil buah merah yang ada di paling ujung. Ya, setelah itu dimakan sama cicak. Setelah itu dia penasaran loh, kok tadi tak ambil buahnya kok dia tertawa-tertawa, kenapa? Terus setelah itu cicaknya kembali lagi datang ke tempatnya si semut dan kancil. Ternyata di situ ternyata buah merah tadi tidak cabai ya. Kita nggak jadi dong ngerjani si cicak. Tidak, tadi buah merah itu adalah stroberi. Di dekat sini banyak stroberi, katanya si kancil gitu. Kasihan kalau si cicak kita kasih cabai, pasti dia akan bertanya-tanya, kok dia ketawa-ketawa. Kan kebunnya nak duit apel dicolok gak boleh ya, tapi kan diganti taruhan stroberi. Terus akhirnya si kancil bilang gini, gak apa-apa, nanti si cicak tak nasihati biar tidak mencuri apel lagi.
cerita tadi, kalian bisa menangkap nggak si kancil itu baik apa buruk? Si kancilnya baik. Nggak apa-apa, kamu buruk. Buruknya kenapa? Buruk kenapa, Mbak? Nakal. Si kancil nakal. Oh, mengerjain, iya. Terus kamu bilang si kancil baik kenapa? Oh, iya, karena si kancil mengasih stroberi yang sangat baik. Semuanya betul. Memang betul si kancil itu baik ngasih stroberi, tapi dia juga nggak baik karena mau ngerjani siji, tapi kan tidak jadi berupa cabai, diganti karoan stroberi. Dari cerita yang tadi, kalian bisa nangkap nggak? Dengarkan Bu Guru dulu. Sikap apa yang kita bisa ambil kalau sama temen? Dari tadi kan si kancil meh jahat, tapi gak jadi soalnya sakit. Itu berarti sikap apa? Sikap baik hati. Ben apa? Biar hidup rukun. Jadi si kancil dia nggak mau jahati temennya gitu. Terus akhirnya dikasih buah stroberi. Iya. Sudah paham ceritanya? Siapa yang mau bercerita? Ayo sini ke depan. Teman-temannya gantian mendengarkan ya. Yang pertama, ini apa Mbak? Ya kancilnya kenapa? Ya, jadi cerita pertama ini ada kancil dan semut. Dia ngambil apa? Dia apa Mbak? Ya, yang kedua adalah kan tadi ngambil apel ya. Setelah itu apelnya dimakan, terus diambil sama cicak. Ya nggak apa-apa gantian ya. Diileng-ileng. Diambil cicak. Setelah itu terus dijebak karoan kancil, dikasih buah merah. Terus kan udah ketawa-ketawa. Akhirnya si cicak penasaran, lah kok ada buyung-buyung kok kenapa? Terus akhirnya si kancil kode, dia mau buah merahnya itu apa? Stroberi. Nggak jadi dikasih cabai. Karena si kancil baik hati memikirkan temannya si cicak. Terus akhirnya si cicak pun merasa bersalah karena sudah mencuri apelnya si semut. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Wawa. Ya boleh, siapa lagi yang mau maju? Sudah kan, nanti tak kasih ya. Ayo mau maju, ayo sini. Yang pertama ini apa tadi? Ada semut dan kancil. Gimana? Ngapain? Ngambil apel. Didengarkan temannya bercerita ini loh. Jadi tadi ada semut dan kancil ngambil apel. Setelah itu ini apa? Cicaknya ngambil apel punyanya si semut sama kancil, dicolong. Setelah itu gimana? Setelah dicolong, cicaknya datang lagi. Kenapa kok tak colong? Kok dia tidak marah gitu ya? Karena apa tadi masih ingat? Buah merahnya diganti dengan stroberi karena si kancil nggak mau menyakiti temannya. Terus setelah itu si cicak merasa bersalah karena sudah nyolong apel. Setelah itu cicak merasa aku salah, aku nggak akan mengulanginya lagi. Beri tepuk tangan untuk Mas Satrio. Tugas jadi Bu Guru, setelah kalian tahu dan mendengarkan cerita kancil dan cicak gadung, kalian kan sudah bisa bercerita di depan. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk menuliskan di kertas yang Ibu kasih ya. Bisa ya? Nah, bentar. Ini nanti ditulis di sini ya. Nanti ditulis
sama temannya. Ya. Gak boleh jahat. Hei. Gak boleh jahil, gak boleh jahat ya. Diingat-ingat sama temennya gak boleh apa Mbak Chelsea? Boleh jahat. Kan kalian tadi sudah bisa, terus sudah tahu isi dari cerita itu ya, si kancil sama cicak galung. Kalian juga sudah dapat menulis kembali karena ini sudah siap. Nanti kalian tolong kerjakan lembar kerja di nomor halaman 39 di LKS ya. Terus minggu depan kita kumpulkan ya. Ya. Nah, karena kalian sudah paham tentang pembelajaran pada hari ini, saya rasa cukup. PR-nya kenapa? PR-nya halaman 39 tuh minggu depan ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah.